Sejarah desain grafis. Berbicara mengenai sejarah desain grafis, secara khusus istilah desain grafis itu pertama kali didefinisikan pada tahun 1922 oleh desainer dan tipologis William Addison Huygens. Oleh karena itu, si Colt Herbert Breyer, Laszlo Moholy-Nagy, dan Lissitzky telah menjadi orang tua dari desain grafis seperti yang kita kenal sekarang. Nah, berbeda dari asal-usul aksara. Selanjutnya, asal-usul aksara. Asal-usul aksara. Salah satu contohnya dapat dilihat dari aksara baku yang dipakai oleh bangsa Sumeria 3000 tahun sebelum Masehi. Tulisan Sumeria tersebut kemudian diambil alih oleh Persia 600 kurang 400 sebelum Masehi, tetapi bukan untuk menggambarkan gambar atau gagasan atau kata, melainkan untuk menggambarkan suku kata atau aksara Slavis. Dalam waktu yang hampir bersamaan, orang Mesir juga mengembangkan tulisan yang menggambarkan suku kata. Aksara Slavis mempengaruhi sistem tulisan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Venesia yang hidup di pantai timur Laut Tengah atau sekarang Libanon. Aksara Venesia membuat 22 suku kata. Setiap tanda melambangkan satu konsonan diikuti oleh vokal. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, tulisan Slavis orang Venesia dipimpin oleh orang Yunani. Namun karena bahasanya berlainan, sifat Slavisnya ditinggalkan dan orang Yunani mengembangkan tulisan bersifat alfabetis. Tulisan alfabetis menggambarkan setiap vokal dan konsonan dengan satu huruf. Tulisan Yunani kemudian diambil alih oleh orang Romawi dan dalam abad pertama Masehi, aksara Romawi atau Latin menyebar ke seluruh dunia dan sampai di Indonesia sekitar abad ke-16 bersamaan dengan penyebaran agama Kristen. Aksara Romawi ini atau Latin sampai hari ini masih kita pakai. Sebelum aksara Romawi dikenal di Indonesia, berbagai bahasa di Indonesia sudah mengenal aksara, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, Sasak, Lampung, Bugis, Makassar, dan Batak. Jenis aksara bahasa-bahasa tersebut diturunkan dari aksara Pallawa, dipakai di India Selatan pada abad ke-4 Masehi. Tulisan itu disebarkan di Indonesia bersama dengan penyebaran agama Hindu dan Buddha. Aksara Pallawa sendiri diturunkan dari tulisan Brahmi yang muasalnya dapat ditelusuri ke tulisan Semit. Jadi aksara India itu sebenarnya seasal dengan aksara Ibrani, Farsi, dan Arab. Kedatangan Islam di Indonesia menyebabkan tersebarnya aksara Arab yang dikenal di Indonesia berlainan sedikit dengan aksara Arab di negeri Arab. Perbedaan itu karena aksara Arab di Indonesia mendapatkan pengaruh dari aksara Arab Parsi. Aksara Arab yang dipakai dalam bahasa Melayu dikenal sebagai aksara Jawi. Bahasa Jawa juga menggunakan tulisan Arab, khususnya yang dipakai dalam karya-karya yang bersangkutan dengan Islam. Tulisan Arab untuk bahasa Jawa dikenal sebagai aksara Pegon. Grafis Renaissance. Kata Renaissance berarti kebangkitan atau kelahiran kembali. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menunjukkan periode yang dimulai pada abad ke-14 dan ke-15 di Italia. Ketika literatur klasik Yunani kuno dan Roma dihidupkan kembali dan membaca lagi, namun kata ini sekarang umumnya digunakan untuk mencakup periode menandai transisi dari abad pertengahan ke dunia modern. Periode Renaissance pada periode Renaissance ini muncul pada abad ke-14 sampai 17. Nah, Renaissance ini merupakan zaman lahirnya peradaban manusia dan kebangkitan seni Yunani dan Romawi terhadap seni yang naturalis modern ini, dan di era itu pula seni visual menuju keberhasilan dalam menyampaikan pesan dan masih digunakan hingga saat ini sebagai patokan pemahaman ilmu seni dan desain. Renaissance pertama kali lahir di Italia pada abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa. Kota Italia terdapat banyak kota pedagang kaya yang menyebabkan Renaissance ini muncul. Oleh karena itu,
itu, mereka bisa membiayai seniman dan pemikiran dalam memunculkan pemikiran yang maju dan baru. Pada awal ke-15, suksesnya masyarakat Italia dalam mengelola ekonomi, sosial, dan politik membuat era Renaissance mempengaruhi masyarakat Eropa melepaskan diri dari kekangan doktrin agama atau Dark Age. Nah, selanjutnya yaitu desain grafis pada revolusi industri. Perkembangan desain grafis berjalan seiring dengan berkembangnya teknologi. Misalnya, saat penemuan tulisan yang kemudian diikuti dengan penemuan mesin cetak. Berdasarkan catatan Eko Supriyadi dan Muslim Heri dalam teknologi informasi dan komunikasi 118, desain dan gaya huruf pertama kali dicetuskan ketika ada huruf yang Latin. Nah, peristiwa penciptaan huruf tersebut terjadi di zaman awal kejayaan kerajaan Romawi. Alfabet tersebut bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan akomodasi kata yang berasal dari bahasa Yunani. Kemudian diikuti dengan pendirian perguruan tinggi Eropa yang memerlukan sumber berupa buku. Nah, teknologi cetak instan yang saat itu belum ada memicu lahirnya penyalinan manual, bahkan hingga menciptakan huruf kecil dengan bentuk baru. Pada 1847, toko bernama Johannes Gutenberg berhasil menemukan mesin cetak yang dapat digerakkan dan memproduksi tulisan secara massal. Lalu, sejarah perkembangan desain grafis itu berlanjut pada 1851 atau The Great Exhibition. Ketika revolusi industri, tepatnya pada Mei-Oktober 1851, diadakan pameran yang berusaha mengedepankan aspek budaya dengan teknologi industri dan desain. Kala itu, terdapat sebuah bangunan yang terdiri atas bahan besi dan kaca, didesain oleh Joseph Paxton. Nah, yang kedua yaitu Toulouse-Lautrec pada 1892. Pada masa ini, Henri Toulouse-Lautrec memberikan gambaran hidup manusia di Paris, Prancis. Ia menuangkannya melalui lukisan kehidupan sebagai bentuk simpatinya terhadap manusia. Berkat lukisannya, ia diklaim punya peran dalam peleburan industri dengan seni. Nah, yang ketiga yaitu modernisme pada 1910. Pada masa modernisme, ada sebuah pernyataan yaitu form follow function yang dikemukakan oleh Louis Livan. Nah, oleh karena itu, mesin yang sudah berkembang di masa modernisme diklaim dapat memberikan kejayaan di masa depan. Hubungannya dengan desain grafis, saat itu mesin yang menyajikan informasi tanpa desain akan dirasa tidak estetik. Nah, yang selanjutnya yaitu Dadaisme pada 1916. Konsep ini bergerak di bidang seni, desain, dan kesusasteraan. Pada masa Dadaisme, ada sebuah gagasan mengenai arah untuk menuju sebuah keseragaman desain. Secara tidak langsung, keindahan yang biasa dibuat oleh kreativitas bisa saja menghilang. Nah, yang kelima yaitu De Stijl pada 1916, yaitu di tahun yang sama. Nah, di tahun yang sama, Theo van Doesburg melihat adanya perkembangan seni dan desain melalui sebuah majalah dengan nama serupa. Setidaknya, ia menyebutkan adanya bentuk segi empat kuat, penggunaan warna-warna dasar, dan komposisinya asimetris. Dan yang keenamnya yaitu konstruktivisme pada 1918. Nah, berkembang sejak 1918. Pada 1920 tersebut telah terjadi sebuah penandaan perkembangan seni modern, yaitu berlokasi di Moskow. Sejarah ini mempelopori sebuah pandangan modern, yaitu digunakannya huruf sans serif atau warna merah dan hitam, serta pengaturannya ada di blok asimetris. Yang ketujuh yaitu Bauhaus pada 1919. Sebenarnya, Bauhaus adalah bangunan yang dibuka mulai 1919 hingga tutup di tahun 1913. Namun, bangunan yang dirancang Walter Gropius ini punya keunikan karena mengutamakan fungsi dibanding estetikanya. Yang kedelapan yaitu Gill Sans 1928 sampai 1930. Eric Gill, seorang tipografer, mempelajari cara memperhalus huruf bertipe underground untuk dimasukkan dalam jenis Gill Sans.
Hasilnya, Gill Sans memiliki bentuk proporsi klasik dan karakteristik geometris. Dan selanjutnya yaitu Heritage pada 1931. Heritage berhasil menciptakan desain grafis berupa peta bawah tanah London. Tujuan ia mendesain adalah memenuhi kebutuhan penggunaannya, informasi cara berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain yang letaknya ada di bawah tanah. Yang ke-10 yaitu gaya internasional. Nah, pada tahun 1950, internasional yang dimaksud adalah adanya gaya yang punya fungsi universal. Gaya ini dikenal juga sebagai Swiss style yang akhirnya memberikan sedikit dekorasi, jenis huruf sans serif, dan bagaimana tipografinya. Semuanya didesain untuk kebutuhan bersama, bukan secara individu. Nah, yang selanjutnya yaitu Helvetica pada 1951. Nama tersebut merupakan jenis huruf yang diciptakan Max Medinger, perancang asal Swiss. Sebenarnya pada tahun 1951, nama tipe huruf ini adalah khas Grosseteste. Kemudian baru diubah menjadi Helvetica pada 1960. Kini jenis huruf ini diklaim sebagai salah satu yang paling terkenal di dunia. Yang ke-12 yaitu Pop art atau seni pop pada 1960. Musik, seni, desain, dan literatur kian berkembang dan mudah diakses seiring perkembangan teknologi yang ada. Gaya pop art pada akhirnya berkembang untuk melawan karya abstrak. Dan yang terakhir yaitu atau yang ke-13 yaitu Image pada 1984. Nah, pada 1984 ada majalah desain grafis Amerika yang bernama Image. Majalah tersebut adalah produk perdana yang meluncurkan publikasinya melalui komputer bermerek Macintosh. Hal ini berpengaruh terhadap rancangan desain grafis, yaitu mulai pindah menggunakan teknologi desktop. Revolusi industri yang terjadi di Eropa pada pertengahan abad ke-18 melahirkan banyak perubahan pada dunia saat itu. Perubahan dasar pada pola kehidupan dan tatanan sosial masyarakat barat. Terjadinya perubahan terhadap industri dengan penggunaan secara luas tenaga mesin yang menggantikan tenaga manusia. Perubahan ini juga berdampak pada bidang seni, desain, dan arsitektur, di mana terjadi pergeseran nilai dan budaya serta munculnya kelas pekerja dalam masyarakat sehingga menumbuhkan konsumerisme terhadap aneka barang hasil industri. Namun, perubahan yang dihasilkan dari revolusi industri juga mendapatkan pertentangan dari beberapa desainer, yaitu William Morris pada 1834 sampai 1896 dan John Ruskin pada 1819 sampai 1900 yang secara gigih menentang industrialisasi tersebut dengan membuat gerakan yang terkenal dengan Arts and Crafts Movements. Nah, selanjutnya yaitu Arts and Crafts Movements pada 1850 sampai 1900. Arts and Crafts muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Victoria yang dianggap sudah terlalu tradisional dan ketinggalan zaman. Selain itu, Victorian juga miskin nilai-nilai estetis karena sifat-sifatnya yang natural dan apa adanya. Maka, Arts and Crafts muncul dengan pelopornya William Morris, mengusung gaya ilustrasi yang kaya akan seni dekoratif yang memiliki nilai craftsmanship tinggi. Nah, adapun ciri-ciri gaya Arts and Crafts Movements yaitu pertama, sudah memiliki prinsip proporsi dan fungsi-fungsi bentukan. Yang kedua, memiliki nilai estetis dan craftsmanship yang sangat tinggi. Yang ketiga, border berupa seni ornamen yang mayoritas berupa sulur-sulur atau tertumbuhan yang padat dan rumit. Yang keempat, dipengaruhi oleh gaya ilustrasi gotik. Yang kelima, bila dibandingkan dengan gaya ilustrasi sebelumnya yaitu Victorian. Dan yang terakhir yaitu Arts and Crafts jauh terlihat lebih bagus dan inovatif. Nah, selanjutnya yaitu
Art Nouveau pada 1880 sampai 1910. Nah, salah satu gerakan seni baru yang terjadi di Eropa pada awal tahun 1890 adalah gerakan Art Nouveau yang merupakan implikasi dari pengaruh gerakan Arts and Crafts Movement. Menjelang akhir abad ke-19, beberapa seniman merasa terbatas oleh gaya akademik seni yang telah populer selama beberapa dekade. Awalnya di Perancis, beberapa seniman memisahkan diri dari kemalangan akademik gaya lama dan mulai menciptakan seni yang dieksplorasi bentuk organik, sangat dekoratif dalam cara yang lebih bergaya. Pada tahun 1895, art dealer Siegfried Bing dibuka Maison de Déplacement Nouveau, sebuah galeri seni yang baru di Paris. Melalui galeri, Bing dijual kain dirancang oleh William Morris dan barang pecah belah oleh Tiffany, dan memamerkan lukisan dan perabotan dengan gaya Art Nouveau. Autentik Art Nouveau seni grafis dan ilustratif didefinisikan oleh: yang pertama, organik, garis lengkung dan grafis terinspirasi oleh bentuk alami seperti tanaman dan bunga. Yang kedua yaitu layout simetris dan berat perhiasan. Yang ketiga, warna-warna yang bersahaja terinspirasi alam. Yang keempat, romantis, sering perempuan subjek terinspirasi oleh mitologi klasik. Dan yang terakhir yaitu digambar dengan tangan, dibulatkan tipografi yang sering ditempatkan di dalam dekoratif banner atau perbatasan. Permulaan abad ke-20. Nah, pada awal abad ke-20, desainer lintas disiplin ilmu, grafis, arsitektur, produk, dan mode mencari cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Inspirasi baru abad ke-20 menampilkan garis-garis lurus dan pengaturan ruang. Seniman seperti Frank Lloyd Wright, Carles Rene Mackintosh, Margaret atau Donald Mackintosh, Joseph Joffman, dan Peter Behrens membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer di masa kini. Memasuki awal abad ke-20, sekitar 1900 sampai 1918, modernisme modern war bermunculanlah aliran-aliran baru lainnya seperti Fauvism, Expressionism, Cubism, Futurism, Konstruktivism, Fitura, Metafisika, Dada, maupun De Stijl. Karya-karya seni yang dihasilkan pun cenderung lebih bebas, individual, dan subjektif, serta cenderung meninggalkan kaidah-kaidah estetika yang sewajarnya. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlahan-lahan mulai tampak nyata. Hal tersebut terlihat dalam karya-karya kubisme yang cenderung menampilkan objek-objek dari eksploitasi bentuk-bentuk kubus dan kotak. Futurisme yang hanya melakukan pengulangan dari satu objek menjadi banyak dan unik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu pengaruh seni modern. Nah, dalam perkembangan seni modern yang diawali dengan penemuan teknologi fotografi pada pertengahan abad 19 yang lalu telah mempengaruhi cara pandang dalam berkesenian di seluruh dunia, khususnya dalam bidang seni rupa dan desain. Selain muncul beragam aliran baru dalam seni lukis, muncul pula berbagai gerakan dan pendidikan seni dan desain dengan metode baru yang lebih konstruktif. Nah, demikian pula berpengaruh terhadap aspek pemanfaatan teknologi dalam seni. Kemunculan seni video atau video art yang biasa disebut dengan video art yang berkembang di Eropa dan kemudian menyebar hingga ke Indonesia telah memperkenalkan media dan paradigma baru dalam berkesenian yang tidak terbatas lagi pada media, ruang, waktu, dan konteks tertentu, tapi lebih bebas untuk bereksperimen dan bereksplorasi dalam pemanfaatan teknologi terkini, meramu ide lokal menjadi global, tradisi menjadi modern, serta mengangkat masa lampau menjadi kontekstual di masa kini. Victorian Modernism.
The Baggerstaffs, James Wright, dan William Nicholson membuka sebuah studio desain periklanan pada tahun 1894 dan untuk melindungi reputasi mereka sebagai seniman yang baik, mereka menamakannya The Baggerstaffs Brothers. Nah, mereka mengembangkan teknik baru yang kemudian disebut kolase, oleh memotong potongan kertas, memindahkannya dan menempelkannya posisi di depan. Nah, mereka membuat rencana warna datar di mana tepi bentuk digambar dengan gunting. Nah, poster design in Europe. Poster Eropa pada paruh pertama abad ke-20 adalah sangat dipengaruhi oleh gerakan seni modern surrealisme, kubisme, dan dadaisme. Desainer sadar akan kebutuhan untuk menggunakan referensi bergambar dalam poster mereka sebagai cara untuk meningkatkan visual dan pada akhirnya mengomunikasikan pandangan mereka secara lebih persuasif. Nah, dipengaruhi sebagian besar oleh kubisme dan konstruktivisme, seniman poster menggabungkan gambar ekspresif dan simbolik serta visual total organisasi pada bidang gambar. Nah, selanjutnya yaitu poster desain. Nah, poster desain yang itu pertama contoh desain The Baggerstaffs. Nah, pada gambar poster The Baggerstaff ini merupakan poster Harper's majalah pada 1895. Nah, contoh kedua The Baggerstaff yaitu pada poster Don Quixote pada 1896. Nah, poster ini tidak pernah dicetak karena sutradara atau produser dari Bermain merasa citra itu buruk kemiripan dengan Quixote. Nah, pada contoh yang selanjutnya yaitu Dudley Harday. Nah, Dudley Harday ini termasuk pelukis Inggris yang bergabung para pengamis di membuat poster dan desain iklan. Poster teater untuk gadis keceriaan pada 1898. Nah, poster ini dapat mengembangkan formula untuk desain poster teater tempat huruf dan gambar muncul di bidang datar warna. Nah, contoh yang terakhir yaitu Plakatstichl. Sebuah sekolah desain berasal dari Jerman, namanya berarti poster gaya. Nah, ciri-ciri dari poster ini tuh biasanya berani, huruf lurus dengan A, desain yang sangat sederhana. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu A New Language of Form. Poster desain yaitu yang pertama konstruktivism. Seniman Rusia di akhir 18 dan awal 1900-an menggunakan kubis dan futuris dengan pengaruh dalam mereka yaitu desain poster, sehingga menolak gagasan seni demi seni dan mengadopsi lebih sadar sosial ekspresi mereka dengan tentang ide-ide. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama dan Rusia revolusi adalah subjek dari banyak pekerjaan. Nah, adapun salah satu contoh desain poster yaitu salah satu karya Lissitzky. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh desain poster Lissitzky. Dalam desain poster ini adapun poin-poinnya yaitu yang pertama mengalahkan putih dengan baji merah 1919. Poin kedua yaitu ruang dibagi menjadi putih dan hitam, bidang dan unsur memiliki politik simbolisme. Dan yang poin yang terakhir yaitu penggunaan yang kuat dari elemen diagonal, tipografi dan perumpamaan. Nah, yang terakhir yaitu book cover design atau yang biasa dimaksud dengan desain cover buku dari karya Lissitzky. Nah, pada gambar tersebut ini merupakan karya Lissitzky. Nah, sampul untuk suara yaitu oleh Mayakovsky pada 1923 dan sudut kanan kaku adalah dianimasikan oleh penyeimbang dari M dan lingkaran. The Bauhaus and the New Typography. Ide dari semua seni maju dan gerakan desain telah dieksplorasi, digabungkan, dan diterapkan pada masalah fungsionalitas dan produksi mesin di sekolah desain Jerman bernama Bauhaus. Walter Gropius, seorang arsitek Jerman bernama Direktur
baru sekolah desain akhirnya bernama Bauhaus pada 12 April 1919. Gropius mencari kesatuan baru antara seni dan teknologi dengan berkolaborasi dengan generasi seniman dengan filosofi serupa. Visinya adalah bahwa desainer yang terlatih secara artistik dapat menghirup jiwa ke dalam produk mati mesin. Nah, selanjutnya filosofi Bauhaus and the New Typography. Awalnya dimulai di Weimar, Jerman. Awal Bauhaus menarik inspirasi dari ekspresionisme. Lionel Feininger, seorang guru Bauhaus, menciptakan ukiran kayu berjudul Cathedral in 1919 yang dicetak sebagai halaman judul Bauhaus Manifesto. Dia memperkenalkan Destigel filsafat ke sekolah melalui asosiasi dengan Theo van Doesburg. Poster pameran Bauhaus ini dibuat oleh Josh Smith pada tahun 1923, menunjukkan pengaruh dari konstruktivisme, kubisme, dan Destigel, dan betapa beragamnya gerakan bisa dibentuk menjadi pendekatan desain baru. Poster menggabungkan geometris dan bentuk mesin untuk mencerminkan slogan Gropius, seni dan teknologi persatuan baru. Nah, adapun salah satu contoh desain buku yaitu dari karya Laszlo Moholy-Nagy, yaitu konstruktivis Hungaria bergabung dengan sekolah Bauhaus dan berkolaborasi dengan Gropius sebagai editor dari katalog tahun 1923 pameran. Herbert Bayer, seorang pelajar di sekolah, dirancang sampulnya dengan Nagy mendesain interiornya. Nah, selanjutnya yaitu salah satu jenis desain yaitu Herbert Bayer, dari karya Herbert Bayer. Herbert Bayer atau Bayer akhirnya menjadi profesor di Bauhaus di tipografi dan desain grafis departemen. Font sans serif hampir selalu digunakan secara eksklusif oleh Bayer, yang juga dirancang tipe universal itu mengurangi alfabet menjadi jelas dan bentuk huruf sederhana. Bayer juga mendesain font bernama setelah sekolah Bauhaus. Nah, selanjutnya itu salah satu poster desain dari Laszlo Moholy-Nagy. Nah, Laszlo Moholy-Nagy ini memiliki satu karya yaitu salah ketik poster untuk ban 1923. Nah, bentuk hurufnya ini, bentuk huruf, fotografi, dan elemen desain adalah terintegrasi ke dalam sebuah langsung dan terpadu komunikasi. Sudut pandang normal digantikan oleh mata cacing, mata burung sangat dekat ke atas dan miring sudut pandang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu The New York School and the Modern Movement in America. The New York School di desainer Eropa melarikan diri dari iklan. Desainer Eropa melarikan diri dari iklim politik, bermigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi pengaruh besar dalam desain Amerika pergerakan. Desain Eropa cukup teoretis dan terstruktur, di mana desain Amerika bersifat pragmatis, intuitif, dan kurang formal pendekatan untuk mengatur ruang. New York adalah pusat pergerakan di tahun 1940-an. Penekanan ditempatkan pada ekspresi, ide, dan terbuka langsung penyajian informasi. Nah, adapun salah satu contoh logo desain. Nah, dari contoh logo desain ini yaitu karya Paul Rand. Karya Paul Rand ini memulai karirnya sebagai promosi dan desainer editorial untuk seni pakaian, Esquire, Ken, Coronet, dan pengemas kaca. Berkolaborasi dengan copywriter Bill Bernbach menjadi prototipe untuk tim seni atau saling bekerja bersama, menciptakan banyak dari paling dikenal logo terlihat hari ini. Nah, selanjutnya yaitu contoh poster desain. Nah, di samping di gambar ini tersebut merupakan salah satu poster desain dari karya Paul Rand. Karya Paul Rand ini yaitu gaya sering
tercermin dengan permainan kata-kata yang menghibur dan permainan kata bermain dengan kontras. Merah terhadap hijau, organik melawan geometris, memotong atau merobek tepi terhadap bentuk tajam, dan pola tekstur melawan putih. Nah, selanjutnya yaitu The Modern Movement in America. Desain Eropa modern tidak menjadi pengaruh yang signifikan sampai saat ini, baik ke tahun 1930-an. Selama ini, desain grafis Amerika didominasi oleh ilustrasi tradisional. Sejumlah kecil juru ketik Amerika sangat bersemangat setelahnya melihat sisipan tipografi dasar Jantis Kolb mengenal fungsionalitas dari ide-ide barunya. Setelah Futura dan kabel tersedia di Amerika Serikat, gerakan modern desain dimulai. Nah, selanjutnya yaitu salah satu contoh image design dari karya Walker Evans pada tahun 1936. Pada gambar ini merupakan salah satu contoh image design atau gambar desain. Nah, selanjutnya yaitu adapun salah satu contoh desain buku dari karya William Addison Huygens dan S.A. Jacobs. Nah, contoh desain buku dari karya William Addison Huygens ini merupakan halaman judul dari kekuatan cetak dan Main 1936, dirancang untuk Alfred Knopf, perusahaan penerbit. Judul menunjukkan milik Huygens, ornamen, Petronia, dan tipografi Elektra, dan hasilnya untuk warna halus kombinasi. Sedangkan desain buku dari karya S.A. Jacobs ini merupakan halaman judul untuk pohon metal yaitu Chumeng 1928, menyiratkan tipografi gambar yang bergabung dengan aturan dan ornamen untuk menyarankan sebuah pemandangan. International Typography Style and Postmodern Design. Nah, gaya tipografi internasional dimulai pada 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain dicapai oleh organisasi asimetris pada grid yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengungkapkan semangat zaman yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak untuk lebih universal dan ilmiah. Pendekatan untuk merancang pemecahan masalah, kejelasan, dan ketertiban ideal Ernst Keller, Theo Balmer, dan Max Bill adalah pelopor dari pergerakan akar. Gaya ini ditemukan dalam kurikulum School of Design di Basel, Swiss. Nah, selanjutnya yaitu adapun salah satu contoh poster, yaitu yang pertama dari karya Ernst Keller. Nah, pada gambar tersebut merupakan poster Ernst Keller. Ini termasuk poster untuk Ritterburg Museum tidak bertanggal. Poster ini menunjukkan simbolik pencitraan dan sederhana bentuk geometris dengan warna kontras yang cerah. Nah, poster yang kedua yaitu dari karya Theo Balmer. Dari karya Theo Balmer ini menerapkan prinsip destilge hingga desain grafis menggunakan grid terorganisir untuk membangun bentuk visual. Poster ini untuk kantor pameran profesi 1928. Poster ini untuk bepergian pameran industri standar menggunakan grid misteri yang ketat. Poster pameran 1959. Nah, selanjutnya yaitu publication. Adapun karya salah satu contoh publication yaitu dari karya Anthony Froissart. Nah, dari karya ini mengatakan bahwa juru ketik Inggris dan profesor dari desain grafis di ULM Jerman penutup untuk buletin triwulanan dari Hochschule für Gestaltung ULM 1958, grid 4 kolom sistem menggunakan satu font dan hanya 2 jenis ukuran. Nah, selama tahun 1970-an relevansinya modernisme ditantang. Desainer muncul yang tidak takut untuk referensi gerakan sejarah dalam karya desain mereka.
Nah, desain grafis postmodern ini dibawa oleh desainer Swiss yang memisahkan diri dari gaya tradisional internasional. Nah, seperti pada gambar ini merupakan salah satu contoh poster postmodern. Nah, di tipografi gelombang baru Wolfgang Wenger, tampilan tahun 1980-an dari grup Memphis di Milan, grup San Francisco de Michels, dan yang paling penting kedatangan Macintosh di akhir tahun 80-an. Nah, pada slide selanjutnya itu merupakan salah satu poster-poster postmodern. Nah, dari karya Rosemary TC iklan untuk Lutz dan Company 1964. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu dari karya Siegfried Odermatt iklan untuk berangkas Union Wall 1968. Nah, pada gambar terakhir yaitu Rosemary TC iklan untuk Angelsat X 1980. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu Corporate Identity and Visual System. Dalam pembahasan ini mengatakan bahwa desain yang baik adalah bisnis yang baik. Nah, desain yang baik adalah bisnis yang baik adalah seruan dari desain grafis industri pada tahun 1950-an. Pimpinan perusahaan mulai memahami perlunya mengembangkan perusahaan gambar atau identitas atau merek untuk membantu berhubungan dengan audiens yang beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang-pedagang untuk mengidentifikasi barangnya. Tapi sistem identitas di tahun 50-an jauh melampaui merek dagang dan simbol. Korporasi diberi identitas visual yang mapan diri mereka secara emosional dengan audiens mereka. Nah, pada poin pertama yaitu corporate identity atau identitas perusahaan. Nah, adapun salah satu contoh corporate identity dari karya Giovanni Pintori. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh-contoh corporate identity dari karya Giovanni Pintori. Adriano Olivetti ini merupakan putra dari pendiri mesin kantor Olivetti mengakui kontribusi dari desainer dengan suksesnya promosi perusahaannya. Giovanni Pintori mendesain logo dan semua jaminan identitas korporat untuk Olivetti selama lebih dari 30 tahun. Nah, pada poin selanjutnya yaitu television. Nah, adapun salah satu contoh dari karya William Golden. Nah, yang ini merupakan salah satu gambar atau merupakan salah satu gambar William Golden, dan pada gambar selanjutnya ini merupakan salah satu karya dari William Golden. Nah, direktur seni untuk CBS hampir 2 dekade, merancang salah satu merek dagang paling berhasil dari abad ke-20. Semua desain perusahaan CBS dibuat oleh staf internal yang dipimpin oleh Golden, bukan menggunakan agen luar. Nah, selanjutnya yaitu adapun identitas perusahaan yang kedua yaitu dari George Olden. Nah, Golden meminta para desainer untuk memiliki rasa tanggung jawab dan pemahaman rasional tentang fungsi pekerjaan mereka, menggunakan kata desain sebagai kata kerja dan menambahkan bahwa sebuah fungsi utama seorang desainer adalah memastikan bahwa pesan dikomunikasikan secara akurat dan memadai. George Olden dipekerjakan oleh CBS pada tahun 1945 untuk mendesain saran untuk definisi televisi barunya. Olden memainkan peran utama dalam mendefinisikan grafis televisi. Nah, pada gambar di slide ini merupakan salah satu George Olden, dan ini merupakan salah satu karyanya. Nah, pada poin terakhir yaitu desain logo. Nah, dari karya Norman Evers, salah satu ahli desain gambar perusahaan menyatakan misi desainer untuk desain logo yaitu simbol harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas aktivitas yang disajikannya. Selain mudah diingat dan terbaca, harus dirancang sedemikian rupa untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi. Mendistorsi, menyatukan, dan membuat bentuk huruf baru sehingga menjadi logo unik. Tidak ada bagian dari simbol atau logo yang dapat dihilangkan tanpa menghancurkan citra yang diciptakannya. Digital Revolution and Beyond.
dalam pembahasan Digital Revolution and Beyond akan ada yang saya akan bahas mengenai poin-poinnya, yaitu yang pertama poster. Nah, dalam poster ini ada salah satu karya yaitu April Jerman. Nah, di gambar ini merupakan salah satu karya April Jerman. Nah, poster Institut Seni Kontemporer Los Angeles 1986, keluaran komputer dicetak sebagai lapisan lavender, biru, abu-abu, merah, orange, dan coklat tumpang tindih dan digabungkan menjadi paket warna yang lebih lengkap. Nah, pada gambar yang satunya ini merupakan karya April Jerman yang kedua, yaitu citra grafis untuk desain Quarterly 133 1987. Poster ini terdiri dari digital gambar dihasilkan oleh printer beresolusi rendah ke kertas bond standar 8,5 x 11. Nah, pada poin selanjutnya yaitu magazine cover atau sampul majalah. Nah, adapun salah satu contoh magazine cover yaitu dari karya Rudy van der Lans. Rudy van der Lans sampul untuk Imageran 11 majalah 1989, 3 tingkat visual informasi berlapis-lapis dalam ruang dimensi. Nah, di gambar selanjutnya yaitu di gambar ini di sampingnya merupakan salah satu magazine cover atau merupakan salah satu contoh magazine cover atau sampul majalah dari karya Glenn A. Suoko sebagai desainer dan imager grafis. Nah, sampul majalah Imager nomor 10 1989, tipografi tradisional sintaks menghasilkan eksperimen dalam pengurutan informasi yang tidak konvensional untuk edisi khusus tentang pertukaran desain grafis antara desainer Cranbrook dan desainer Belanda. Nah, pada poin ketiga yaitu Direct Mail atau surat langsung dari karya Edward Vella. Nah, Mailer untuk Detroit Focus Gallery 1987, tipografi yang mengacu pada bentuk, sejarah, dan produksinya. Nah, pada gambar ini merupakan gambar atau foto Edward Vella, dan samping itu merupakan contoh Direct Mail yang merupakan karya dari Edward Vella. Nah, pada poin yang keempat yaitu announcement atau pengumuman dari karya Edward Vella. Nah, pada contoh atau pada gambar di samping ini merupakan karya Edward Vella yang merupakan merupakan salah satu contoh pengumuman atau announcement. Nah, pengumuman ini merupakan pengumuman untuk kuliah 1995, medley pribadi dan bentuk huruf eksentrik tersusun dengan logika, penghubung, dan imajinasi visual. Nah, selanjutnya yaitu pada poin kelima yaitu magazine spread atau penyebaran majalah. Nah, salah satu contoh magazine spread ini saya mengambil salah satu contoh David Carson. Nah, yang ini merupakan gambar David Carson, dan yang sebelahnya itu merupakan salah satu karya David Carson dan Pat Blasil atau sebagai fotografer. Nah, pada penyebaran majalah ini yaitu digantung pada di jalan atau budaya Pantai 1991. Menanggapi judul fitur editorial di kolam renang umum, Carson terinspirasi untuk menggantung beberapa tipe-tipe. Nah, pada poin ke-6 yaitu magazine page. Fifth World War atau direktur seni dan Lee Barson atau desainer Cyber Nation bergulir batu pada 1994, pemilihan jenis huruf, memanipulasi komputernya, dan palet warna semua menandakan dan mengungkapkan isi artikel. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh magazine page. Nah, pada poin selanjutnya yaitu screen design. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh screen design. Clemens Monk dan Brian Force atau sebagai desainer, Scott Peterson atau sebagai fotografer, dan Pola Dasar Studio atau studio desain. Kategori utama EQFC, layar untuk internet belanja. Pada tahun 1905, laci dan lubang kecil membuat ini layar disesuaikan dengan baru dan musiman promosi, sama seperti sebuah etalase.
Nah, pada poin ke-8 yaitu Brain Design dari karya Angus Hyland. Ini merupakan salah satu contoh brain design dari karya Angus Hyland. Nah, pada karya ini merupakan buku jaket dari saku kedua seri Canon, diterbitkan oleh Canonage pada tahun 1999. Nah, pada poin ke-9 yaitu Cadence. Nah, dari poin ini merupakan poin yang terakhir, yaitu Cadence hyperlines disorot atau digarisbawahi kata, frase, ikon, atau gambar yang menghubungkan elemen dalam satu dokumen ke dokumen lain yang ada dimanapun di web. Informasi jalan raya, frase yang digunakan pada 1990-an untuk mengekspresikan global akses ke sejumlah besar informasi disediakan oleh internet dan web. Arsitektur informasi pada tahun 1976, arsitek dan desainer Richard Saul Wurman menciptakan istilah ini dan meramalkannya menjadi profesi baru individu yang membuat informasi yang kompleks dapat dimengerti. Nah, pada 20 tahun kemudian, istilah ini mulai digunakan secara luas untuk menunjukkan proses menganalisis kompleks informasi dan memberinya struktur dan ketertiban, memungkinkan audiens untuk mendapatkan esensinya dalam sebuah cara yang efisien dan menyenangkan.